Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Intan Julita, Lulu Triwahyuni, Melis Sapnuriati, dan Mita Sintiani akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Yang pertama yaitu kredibel. Kredibel adalah kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Kredibel dalam penilaian adalah menentukan sejauh mana penilaian dapat dipercaya kebenarannya. Sehingga kredibel dibentuk ketika sumber memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan, dan pengalaman serta kepercayaan untuk mengajukan opini yang tidak bias. Kepercayaan ini berkaitan dengan pendapat atau keputusan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Selain itu, berkaitan dengan penilaian khalayak bahwa sumber dianggap tulus, jujur, bijak, adil, dan juga objektif. Adapun rubriknya yaitu sebagai berikut. Yang kedua, mengungkapkan. Mengungkapkan menurut KBBI artinya menerangkan dengan jelas, mengatakan, menyatakan, mengemukakan, memaparkan, menguraikan, menyuarakan. Penilaian kriteria pengungkapkan dapat dilihat dari apakah peserta didik dapat menerangkan dengan jelas, mengatakan, menyatakan, mengemukakan, memaparkan, menguraikan, menyuarakan pendapat atau pandangannya dengan jelas. Indikator dari kriteria mengungkapkan yaitu 1. Peserta didik mampu mengungkapkan pemahaman yang dimilikinya. Yang kedua, peserta didik mampu mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mampu mengungkapkan pendapat berdasarkan sudut pandangnya. Contoh dari kriteria mengungkapkan pada peserta didik pada mata pelajaran matematika, materi pecahan adalah peserta didik mampu mengungkapkan bahwa buah apel yang dibagi menjadi 2 bagian menghasilkan pecahan 1/2 pada setiap potongan apel tersebut. Jika dipotong lagi menjadi 4 bagian, maka menghasilkan 1/4 pada setiap potongannya. Selanjutnya yaitu wawasan. Wawasan adalah berbagai pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggap indrawi. Wawasan juga diartikan sebagai cara pandang atau cara melihat. Memiliki wawasan yang luas dan membentuk pemikiran yang berdasarkan berbagai sudut pandang. Wawasan ini merupakan rubrik poin tertinggi, poin yang lebih rendah berikutnya dikurangi atau diturunkan. Adapun rubrik untuk elemen wawasan dengan skala 1-4 diantaranya, skala 4, memiliki pandangan dan mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan dilafalkan dengan baik. Skala 3, sedikit memiliki pandangan dan sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan sedikit dilafalkan dengan baik. Skala 2, kurang memiliki pandangan dan kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan kurang dilafalkan dengan baik. Dan skala 1, tidak memiliki pandangan dan tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan tidak dilafalkan dengan baik. Baik, saya di sini akan membahas tentang masuk akal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti masuk akal adalah dapat diterima oleh akal. Arti lainnya dari masuk akal adalah tidak aneh. Masuk akal juga memiliki definisi sebagai ekspresi yang digunakan untuk mengatakan bahwa sesuatu itu logis atau masuk akal. Adapun indikator dari kriteria masuk akal itu sendiri, yang pertama yaitu memiliki pandangan dan mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan masuk akal. Yang kedua, sedikit memiliki pandangan dan mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan masuk akal. Yang ketiga yaitu kurang memiliki pandangan dan mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan masuk akal. Yang terakhir yaitu tidak memiliki pandangan dan mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan masuk akal. Dalam penilaian yang lainnya terdapat 2 cara, yaitu yang pertama menyampaikan pendapat sesuai fakta, yang kedua mampu memberikan contoh yang logis dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh dari kriteria masuk akal peserta didik pada mata pelajaran IPA kelas 4, materinya akar adalah peserta didik mampu memiliki pandangan bahwa bentuk akar tunggang itu memanjang dan bentuk akar serabut itu lebih menyebar. Selanjutnya, kriteria tidak biasa. Kemampuan perspektif biasanya dibuat berdasarkan pandangan umum atau pemikiran umum yang dilihat oleh manusia. Akan tetapi ada kalanya pandangan tersebut menjadi tidak biasa bagi orang-orang tertentu yang memiliki imajinasi yang tinggi ketika dihadapkan pada suatu gambar.
Adapun rubrik yang dapat digunakan untuk penilaian tidak biasa ini dengan skala 1-3, yaitu yang satu, peserta didik memiliki sudut pandang secara mandiri dan berbeda dengan yang lain. Yang kedua, peserta didik sedikit memiliki sudut pandang secara mandiri dan berbeda dengan yang lain. Yang ketiga, peserta didik kurang memiliki sudut pandang secara mandiri dan berbeda dengan yang lain. Contoh dari kriteria tidak biasa peserta didik pada mata pelajaran matematika materi pecahan adalah peserta didik mengerjakan soal penjumlahan pecahan campuran. Guru menjelaskan bahwa ketika ada contoh pecahan campuran terlebih dahulu ubah menjadi pecahan biasa. Namun ada peserta didik yang langsung menjumlahkan pecahan tersebut tanpa mengubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa untuk mempersingkat waktu atau memperkecil waktu pengerjaannya.